Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini, NIM 2241140402291 dari kelas 2 PIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat mullasadra dan filsafat al-Jabiri. Yang pertama yaitu filsafat al-Jabiri. Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawami Shirazi yang diberi julukan Ash-Shirazi atau Mullasadra merupakan seorang filosof agung yang terkenal yang berhasil mensistensikan wahyu, penalaran intelektual, dan pemurnian jiwa. Sadra membangun filsafat autentik yang tidak hanya mengharmonisasikan filsafat paripotetik dan iluminasi, tapi juga teologi dan irfan. Filsafat Sadra dikenal dengan The Transcendence Philosophy Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Ia dilahirkan di Shiraz, yaitu sebuah kota yang paling terkenal di Iran, di kawasan Persepolis tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi. Ayahnya bernama Ibrahim bin Yahya yang merupakan seorang bangsawan terhormat di kota tersebut. Mullasadra mempunyai 3 konsep dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu konsep ontologi. Wujud merupakan pembahasan esensial dalam filsafat ilmu. Hal ini tercermin dalam diskursus pada School of Philosophy seperti paripotetik, illuminationis, dan hikmah muta'aliyah. Seluruh aliran filsafat tersebut mengetengahkan pembahasan wujud pada fondasi yang mengantarkan pada pembahasan filosofi lainnya. Wujud merupakan realitas mutlak dan lawan dari ketiadaan. Wujud mencakup segala hal mulai dari zat kudus ilahi, realitas-realitas abstrak dan material, baik substansi maupun aksiden, serta baik esensi maupun keadaan. Yang kedua yaitu konsep epistemologi. Ketika Mullasadra datang ke Isfahan, ia memasuki dunia intelektual yang matang dan memiliki akar sejarah yang panjang. Mullasadra mewarisi hasanah intelektual dan mengetahui secara mendalam ajaran, pendekatan, dan masalah-masalah setiap aliran pemikiran. Yang terakhir yaitu konsep aksiologi. Aksiologi bercorak agama atau wahyu, karena di sini Mullasadra lebih pada penekanannya terhadap pesan agama atau wahyu tentang nilai ketauhidan sebagai awal dan akhir tujuan gerakan manusia. Yang selanjutnya penerapan dalam kerangka filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi ilmu. Ilmu dan agama memang dua hal yang berbeda, baik ontologi ukuran keberadaan dan tujuan yang hendak dicapai, sehingga menempatkan keduanya pada posisi saling tidak mencampuri urusan satu dengan yang lain menjadi pilihan yang terbaik. Pilihan dialog sekali-kali diambil manakala ada persoalan yang membutuhkan jawaban segera atau sementara ketika ilmu belum menemukan jawabannya. Di tengah kebimbangan untuk memahami pada posisi mana sesungguhnya ilmu dan agama berada. Yang kedua, epistemologi ilmu. Mullasadra membagi filsafat kepada dua pembagian utama. Perwujudan tercermin dalam dunia akali, termasuk jiwa di dalamnya sebagai dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kedua, perwujudan kegiatan pertama ialah mencapai tujuan akhir semua pengajaran teoritis, yakni yang menyalin atau mencerminkan dunia akali yang dengan jiwa menjadi sebuah dunia akali bagi dirinya sendiri, seperti yang telah diajukan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang terakhir yaitu konsep aksiologi. Ihsan yang dimaknai sebagai kebaikan dalam kajian di filsafat ini tentunya terkait dengan persoalan aksiologi. Aksiologi terkait dengan masalah penerapan kembali kepada trilogi metafisika, maka hubungan yang lurus terbangun dalam Islam
mestilah pada 3 level sekaligus, yakni hubungan baik kepada Tuhan, hubungan baik kepada alam sekitar, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ketiga hal ini melahirkan apa yang disebut dengan kesalehan individual yang berhubungan dengan Tuhan, kesalehan sosial yang berkaitan dengan sesama manusia, dan kesalehan alam yang menyangkut lingkungan atau makhluk-makhluk selain manusia. Yang kedua itu, di sini saya menjelaskan tentang filsafat Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri adalah dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Dilahirkan di Figuig, Maroko Tenggara tahun 1936. Beliau pertama kali masuk sekolah agama, kemudian sekolah swasta nasional yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan dari tahun 1951 sampai 1953. Beliau belajar di sekolah lanjutan setingkat dengan SMA milik pemerintah Casablanca. Seiring dengan kemerdekaan Maroko, beliau melanjutkan pendidikan sekolah tingginya setingkat diploma pada Sekolah Tinggi Arab dalam bidang ilmu pengetahuan, Science Section. Al-Jabiri juga mempunyai beberapa konsep dalam filsafat, yaitu diantaranya yang pertama ada konsep ontologi. Ontologi adalah kajian yang membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada atau bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga menghasilkan pengetahuan. Sedangkan epistemologi berkaitan dengan pembahasan bagaimana objek memperoleh pengetahuan. Objek telaah ontologi sendiri adalah membahas tentang yang ada secara universal atau dalam artian berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang mencakup semua realitas dalam semua bentuk. Ibnu Kencana Syafi'i tahun 2024. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji teori-teori ilmu pengetahuan. Dari aspek pengetahuan ada dua cara untuk memperoleh epistemologi, yakni pengetahuan yang didapat begitu saja, tidak ada niat, kemauan, serta usaha, dan pengetahuan yang didapat karena adanya keingintahuan. Di dalam filsafat Islam terdapat 3 macam metodologi epistemologi, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Yang terakhir yaitu konsep aksiologi. Aksiologi adalah salah satu cabang dalam filsafat yang membahas tentang nilai sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan. Muhammad Hadi Masruri tahun 2007. Jika dikaitkan dengan epistemologi Al-Jabiri, baik bayani, irfani maupun burhani, arah yang dilakukan oleh Al-Jabiri adalah melakukan kritik epistemologi kepada bangunan tradisi Arab Islam yang sudah mengakar. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kerangka filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi yang merupakan cabang ilmu yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri menjelaskan bahwa pokok dari permasalahan yang menjadi objek kajian dari filsafat awalnya meliputi logika, etika, metafisika, dan politik yang kemudian banyak berkembang hingga menjadi cabang-cabang dari filsafat yang mempunyai bidang kajian lebih spesifik yang lagi kemudian disebut sebagai filsafat ilmu. Terus yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang sumber, proses, syarat, batas, fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan dari kebenaran. Epistemologi dasarnya berbicara tentang dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan suatu pengetahuan. Aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi yaitu sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Yang terakhir yaitu penerapan aksiologi. Aksiologi pada dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terkait nilai?
Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk, berhubungan dengan layak atau pantas, tidak layak atau tidak pantas. Ketika para ilmuwan dulu ingin membentuk satu jenis ilmu pengetahuan, maka sebenarnya dia harus atau telah melakukan uji aksiologi. Contohnya apa gunanya ilmu manajemen pendidikan Islam, yaitu kajian aksiologi yang membahas itu. Jadi pada intinya, kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan, pantas atau tidaknya ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.